wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Dwi Rahmawati dengan NIM 40119011 kelas Ekonomi Syariah A akan mempresentasikan tentang mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan judul Pasar Uang Antar Bank Syariah. Untuk yang pertama yaitu peta konsep. Dalam peta konsep ini saya membahas tentang pengertian, mekanisme atau cara kerja dan cara kelola pasar uang antar bank syariah, tujuan dan fungsi. Yang pertama pengertian. Pengertian pasar uang antar bank syariah adalah kegiatan memperjualbelikan surat berharga jangka pendek atau jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun yang kegiatannya dilaksanakan antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Peserta pasar ini bisa meliputi pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, atau lembaga bukan keuangan, dan lain-lain. Contoh surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, interbank Kalmoni, dan lain-lain. Untuk yang kedua, tujuan. Tujuan dari adanya pasar uang antar bank syariah yaitu untuk memberikan alternatif bagi mereka lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan yang memerlukan dana atau ingin menanamkan dananya untuk menambah pendapatan. Yang ketiga yaitu mekanisme atau cara kerja dan cara kelola pasar uang antar bank syariah. Dalam mekanisme ini yang paling penting adalah tidak ada sistem bunga, boror, dan maisir di dalamnya. Jika ada sistem tersebut, maka tidak bisa disebut sebagai pasar uang antar bank syariah. Cara kerjanya yaitu dana yang telah dihimpun bank syariah dalam bentuk mudharabah investment deposit sebagian besar diinvestasikan dalam transaksi murabahah, bai asalam, istisna, ijarah, dan lain-lain. Aset tersebut kemudian disekuritisasi oleh Special Purpose Companies atau SPC. SPC adalah suatu lembaga badan hukum yang sifatnya sementara untuk mengurusi dalam aktivitas tertentu, misalnya yang mengurusi pembuatan surat berharga pada pasar uang antar bank syariah. Untuk yang keempat yaitu fungsi. Fungsi dari pasar uang antar bank syariah sebagai alternatif bagi lembaga keuangan dan bukan keuangan yang memerlukan dana ataupun ingin menanamkan dananya. Sebagai sarana pengendali moneter tidak langsung bagi penguasa yang melaksanakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga yaitu sebagai sumber informasi bagi pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, atau lembaga keuangan bukan bank untuk mengetahui bagaimana keuangan dan tingkah laku peserta pasar uang antar bank syariah yang lainnya. Selanjutnya yaitu kritik terhadap Undang-Undang Pasar Uang Antar Bank Syariah. Undang-undang mengenai pasar uang antar bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Di antaranya adalah PBI nomor 2/8/PBI tahun 2000, PBI tahun 2007, PBI tahun 2012, PBI tahun 2015, dan paling terbaru yaitu PBI tahun 2020. PBI tahun 2020 ini adalah salah satu langkah penyempurnaan aturan pasar uang syariah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah. Teman-teman bisa baca sendiri ya secara umum ketentuan apa yang baru pada Undang-Undang PBI tahun 2020. Di sini saya akan mengkritik tentang PBI tahun 2020. PBI tahun 2020 ini menurut saya cukup bagus dengan adanya perkembangan zaman pada saat ini, sebab pasar uang antar bank syariah semakin kesini semakin diminati. Hal ini karena pada prinsip pasar uang antar bank syariah tidak adanya sistem bunga, walaupun jangkauan pasar uang antar bank syariah tidak seluas bank konvensional, tapi bank syariah selalu mengusahakan
yang terbaik demi kemaslahatan bersama, baik untuk pesertanya maupun untuk bank syariah sendiri. Namun, peraturan berdasarkan prinsip syariah harus benar-benar diawasi agar semua organisasi, terutama yang berlabel syariah, dengan sungguh-sungguh menjalankan aturan syariah, bukan hanya penggunaan nama saja. Dengan kegiatan pengawasan tersebut, secara tidak langsung kita juga membangun kepercayaan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat membedakan antara pasar uang antar bank syariah dengan konvensional. Dalam membedakannya, masyarakat lebih mudah jika kita semua sungguh-sungguh dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga yaitu pandangan ulama dan tokoh terhadap pasar uang antar bank syariah. Pasar uang antar bank adalah sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang yang dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik. Jadi pasar uang antar bank syariah bisa dilakukan melalui telepon. Menurut Panji Anuraga dan Piji Pakarti, pihak yang mendapat manfaat dari pasar uang ini adalah pihak yang kekurangan dana dan pihak perbankan, sedangkan bagi yang kelebihan dana ada peluang untuk menambah pendapatan. Bank Indonesia telah menciptakan ketentuan pasar uang antar bank syariah atau PUAS dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI. PUAS menggunakan prinsip mudharabah untuk melakukan usahanya dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam Islam, uang adalah flow concave atau uang harus mengalir karena harus berputar dalam perekonomian, sebab semakin cepat uang berputar akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian. Jadi, jika uang berputar, maka perekonomian akan meningkat dan pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Al-Ghazali sangat mengecam tindakan seseorang yang menimbun uang karena tindakan ini berarti menarik uang dari peredaran. Menurut para ahli, pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak. Pasar abstrak sendiri adalah kegiatan yang menimbulkan pertemuan antara permintaan dan penawaran dalam suatu investasi. Menurut Imam Abu Ahmad Al-Ghazali, barang siapa yang memiliki uang atau emas dan perak, maka ia akan memiliki segalanya. Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai bahan simpanan. Maksud bahan simpanan di sini, jika bukan maksud uang ditimbun ya, uang itu sebagai pengukuran harta kita. Jadi, jika uang ditimbun, maka pendapatan kita tidak akan bertambah. Tapi jika uang diinvestasikan, kita akan mendapatkan pendapatan yang lebih dari apa yang kita investasikan. Pasar uang yang efisien ditandai dengan pemilikan karakteristik likuiditas yang optimum, stabil, sepenuhnya terintegrasi, dan tidak bersegmentasi, sehingga peranti dengan karakteristik yang sama akan ditransaksikan pada harga yang relatif sama. Menurut An-Nabhani, dalam jual beli mata uang harus dilakukan tunai tanpa melebihkan antara satu barang dengan barang lain, baik dalam mata uang yang sejenis maupun berbeda jenis. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan berkomentar pada Google Classroom. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.